semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. You should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable. Because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Bilal, you ask really good questions. Thank you. Because I'm learning about myself. Kita lagi effort sekali dengan sesuatu, kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi Iya. kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah nggak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yap. Iya. Masuk ya. Karena udah terlalu kaku nih kan, udah terlalu kaku kan. Tadi tuh aku kayak loading bentar-bentar. Ini tuh joke ya. Iya. Iya. Dan gue tuh selalu percaya bahwa pada saat kita sekolah, kita tuh belajar cara untuk belajar. Kita belajar cara untuk berpikir, kita belajar cara untuk menganalisa dan mencari solusi, mengupas sebuah isu, mengupas sebuah titik permasalahan, dan abis itu gimana caranya kita merespon dengan cara yang terstruktur dan logis dan apapun itulah, kritis. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, oh passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Maudy Ayunda. Hai Bilal, halo semuanya. Akhirnya ke Suara Berkelas. Senang sekali. Ini orang sebenarnya sudah aku incar sejak setahun yang lalu. Sejak kita bangun Suara Berkelas. Yeah. Salah satu achievement aku mungkin bisa mengajak Maudy Ayunda ngobrol di podcast Suara Berkelas. So happy to be here. Yeah. Thank you for having me. Kita juga harus terima kasih kepada Aludita yang sudah menghubungkan Terima kasih. aku dengan Kak Maudy. Mungkin aku mau masuk dari sisi ngomongin tentang privilege, Maudy. Boleh. Karena semua orang belakangan ini ngebahas tentang privilege yang terkesan sangat berbanding terbalik dengan orang di luar sana yang mungkin harus merintis dari nol. Privilege Konsep di sini, privilege as a whole gitu ya. yes, mungkin privilege di sini orang ngelihat dari sisi beauty atau punya kemampuan finansial gitu ya. Tapi aku melihat privilege ini sebenarnya bisa jadi beban untuk kita yang orang sudah memasang ekspektasi. Kalau lu punya ini berarti lu harus sukses. Lu punya privilege ini lu tidak boleh gagal gitu. Bagaimana seorang Maudy Ayunda melihat privilege? Iya, ini sesuatu yang menarik sih sebenarnya karena konsep privilege itu cukup luas. Tentunya yang paling obvious adalah privilege secara ekonomi dan finansial. Itu yang mungkin sering dijadi pembahasan orang banyak in general pada saat kita membahas privilege. Tapi benar kata kamu bilang, there's beauty privilege, there is even as simple as the country you're born in, gitu. That's a form of privilege. Mungkin the type of parent you have, yang mungkin itu agak-agak di luar lingkup ekonomi finansial gitu. Kayak apakah kita memiliki pembimbing-pembimbing yang mungkin punya stylistik tertentu, itu menurut aku juga a huge amount of privilege gitu. Kayak misalnya seseorang yang memiliki waktu untuk duduk dengan orang tuanya setiap malam dan punya diskurs intelektual misalnya gitu. Yeah. That's also incredible privilege gitu yang di luar dari scope yang biasanya dibahas gitu. Jadi privilege itu menurut aku sebenarnya layered sekali dan ada banyak bentuknya. Dan semua orang punya privilege-nya masing-masing. Tapi tentu ada juga yang secara objectively starting point orang-orang itu beda-beda dengan resources masing-masing gitu. So I'm not someone who likes to say that or likes to be defensive around the topic of privilege. Karena aku merasa I did feel like I grew up with some amount of privilege gitu di beberapa dimensi khususnya. And I think it's important to be aware of those privileges karena gimana caranya di sisi lain kita harus mengakui lalu try to optimize and live a life yang true to what we were given by God or by the universe. Dan kita harus berusaha sebaik mungkin aja dengan apa yang kita miliki untuk bisa mungkin berdampak
positif dan bisa maju, bisa independen juga. Dan itu sih, dan akhirnya mungkin bisa create more spillover effects from what you have started with, dan akhirnya bisa dibagi lagi atau di share lagi ke komunitas atau ke dunia gitu. So you're right, there is a sense of responsibility juga sih menurut aku. Bahwa kita harus aware, kita tuh punya privilege di dimensi apa aja, kita punya lack of privilege di dimensi apa aja, and that becomes kind of like your portfolio of resources that you start with. Dari situ kita bisa tahu yang mana nih yang kita we can use to grow and achieve our dreams and make impact, yang mana yang mungkin kita harus fulfill in other ways gitu, karena privilege is complex gitu. Maybe I'll start with that. Kalau Bilal ada follow up questions. Tapi tadi aku sempat mendengar kata-kata self awareness ya di sana. Ketika mau dijelaskan tadi, sebenarnya bagi yang belum paham self awareness dan mau sendiri melihat self awareness itu seperti apa, kalau bisa kita gali. Self awareness itu sebenarnya perjalanan mengenal diri sih. Aku nggak suka bilang bahwa aku tuh udah self aware, karena aku merasa bahwa aku tuh masih dalam proses self discovery terus. Tapi intinya adalah self awareness adalah kesadaran diri, dan kita punya aspirasi untuk mencapai poin kesadaran diri yang paling optimal. Kita paling mengenal diri kita sepenuhnya dan juga bisa melihat perjalanan kita tuh secara objektif. Karena aku rasa it's very easy kalau misalnya orang bilang, lo sukses karena lo privilege, to be very defensive. Enggak, gue juga kerja keras kok. Enggak, you know, all these things. Tapi if you pause and you step out and really look at yourself from a third person point of view, ya memang ada privileges yang banyak juga di berbagai dimensi gitu. Dan jadi stepping out and seeing who you are holistically, almost from like a third person point of view, tuh menurut gue penting sih dalam proses benar-benar bisa mengenal diri sepenuhnya gitu. Dan refleksi internal itu yang selalu gue coba lakuin sih. Karena self awareness kayaknya proses juga gak sih, bilang gak tahu sih. Menurut gue, I don't know if I will be 100% self aware, but itu yang akan gue selalu usahakan. Aku bahkan di fase titik terendah atau lagi problem dengan pekerjaan atau kesehatan aku sempat nulis tulisan yang dimana, what a privilege to be tired from work you are back the universe for. Kayak selama ini aku udah kerja keras untuk dapetin kerjaan yang aku lakuin hari ini. Kalau lelah itu privilege sebenarnya. Kalau diputar cara pikirnya, privilege itu nggak sekedar apapun yang kita udah punya dari lahir kan. Tapi apapun yang kita udah doakan, kita kerja keras untuk mencapai ke sana. Walaupun itu capek, melelahkan, tapi itu kita privilege udah menjalani hari dengan kondisi itu gitu. Aku juga ada quote. Oke. Tapi ini bukan quote aku, tapi aku baru terakhir ini membaca quote ini terus kayak kena banget. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is to be able to think or ask about questions about your soul. Because it means that other things in your life has relatively been taken care of. Dalam arti, mungkin kita cukup sehat untuk bisa memikirkan our internal soul. Jadi kita udah gak harus mikirin udah cukup tidak harus mikirin our physical health misalnya. Jadi kalau sekarang kan banyak yang ngomong kayak isu krisis identitas atau kegalauan atau the soul being sick is something that everyone is experiencing one way or another, karena orang mencari jati diri, mempertanyakan diri mereka sendiri. But it turns out that jangan-jangan that's a privilege ya. We've already gotten to a place that now we can worry about what our soul wants. Wow. Ya kan, kayak itu setuju. tuh itu tuh beautiful too in its own way. Aku senang banget kata-kata ketika kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk berpikir tentang
Iya. Kita harus seperti apa, kedepannya harus seperti apa. Itu berarti kita Punya masih sehat. kesehatan fisik mungkin. Karena untuk orang berpikir. sakit ya. Kalau orang Iya. sakit dia cuma ingin satu. Sembuh. Ya. Betul. Orang sakit cuma pengen sehat. Orang sehat punya 1000 keinginan. Dan kita masih sehat. Betul. Luar biasa emang. Kalau ngobrol sama Wadi ada aja itu idenya. Aku mau menggali sisi yang semua orang mungkin sudah tahu kalau Maudy ini S1-nya di Oxford, S2 di Stanford, dan punya privilege untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di negara lain, which is orang-orang berkelas atau high performance people ya. Sebenarnya dengan pernah di lingkungan keren seperti itu, apa insight yang menarik untuk bisa di-share ke kita yang mungkin kita belum punya akses untuk di lingkungan itu gitu? Mungkin satu yang aku notice gitu ya di sosok-sosok high performers di sekitar aku adalah mereka itu memiliki curiosity yang sangat amat besar. Rasa ingin tahu, dan bukan hanya curiosity sebenarnya, tapi humility around curiosity. Wow, yes. Jadi mungkin sosok-sosok ini kecenderungannya sulit sekali untuk merasa puas atau cukup pintar dalam perjalanan mereka, and that's like a genuine feeling. Jadi curiosity-nya tuh bukan cuma rasa ingin tahu, tapi kayak it's like a hunger and a desire for growth gitu. Kayak ada quote gitu, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. Dan kayaknya tuh quote itu menggambarkan satu budaya atau satu approach yang mungkin gue sering melihat gitu di beberapa komunitas-komunitas ini gitu. Just this curiosity and this acceptance that we are so limited as human beings and all we can do is try to learn as much as we can in our lifetime gitu. Jadi itu satu. Terus mungkin ada satu lagi sih. It's this sense of having two time horizons. Jadi di satu sisi bisa memiliki visi jangka panjang, jadi time horizonnya sangat-sangat panjang, punya vision. Tapi di sisi lain bisa mengeksekusi secara short term. Oke. Dan bisa mikirin next step-nya apa nih yang menjadi prioritas, yang menjadi penting untuk gue lakukan hari ini, detik ini, menit ini. Apakah itu membuat pitch deck ini, apakah itu menyelesaikan tugas A ini gitu. And that happening at the same time as having kind of like a long-term direction and vision. Dan kedua hal itu tuh penting menurut gue, karena banyak orang yang executor. Mungkin short term executor, cuman entah karena waktu, entah karena apa gitu ya, kurang bisa melihat vision yang lebih besarnya apa yang ingin dicapai. Atau mungkin ada orang yang sangat grandios kayak you want that big thing, tapi pada saat harus execute on a smaller scale dan konsisten dan terus itu lebih sulit. Jadi pada saat bisa melakukan dua hal ini dengan efektif dan konsisten dua-duanya, itu menurut gue combo yang berkelas. Combo yang berkelas ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Aku tidak pernah mengawinkan curiosity dengan humility loh. Dan tadi aku baru, oh iya juga ya, selama ini aku ketemu sama orang-orang yang mungkin memang levelnya sangat berkelas, itu sudah pasti ada curiosity-nya. Tapi kita lupa menggali tentang humility-nya. Karena kalau dia punya humility, dia pasti curious. Bener, Iya kan? curious doang belum tentu punya intellectual humility gitu kan. Yep. Iya. Kalau dia punya humility, dia pasti akan bertanya terus,
Dan kualitas orang kan bisa dilihat dari pertanyaannya, dan itu memang sangat relevan. Wow, ya juga ya. Itu itu tiba-tiba that's dapet true atau emang actually. udah punya selama ini gitu? I talk about curiosity a lot. Cuman kayaknya nggak tahu hari ini ngobrol sama Bilal kayak pengen memberikan warna ekstra lagi sih bahwa tapi sebenarnya curiosity-nya tuh lebih dalam dari itu sih, bahwa Oke. ternyata humility-nya tuh juga sesuatu yang penting, kayak bahwa kita bisa salah, Yes. bahwa kita itu, dan pada saat kita sadar bahwa kita bisa salah, kita jadi sangat adaptif dan kita bisa sangat terbuka terhadap pemikiran orang lain dan perspektif orang lain dan gitu sih. Kayaknya curiosity doang tuh ternyata ya harus ditemani dengan Ya, humility. humility. Wow, bagus sekali. I like that. Dan yang aku juga kaget tadi tiba-tiba ngomongin tentang long term game ya. Aku per hari ini, mungkin karena aku pernah baca buku Growth Mindset ya. Itu aku sejak baca buku itu, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu aku selalu ngelihat dalam konteks karir, even berkarya dalam konteks jangka panjang terus. Dan kalau ketemu sama orang yang punya mindset jangka panjang juga akan seru gitu kolaborasinya. Iya. Kalau mau di sendiri, selama ini itu pernah punya partner jangka panjang dalam konteks bekerja, Iya. komunitas, even pertemanan, ya bisa di-share ke kita. Ya. Mungkin nggak tahu sih, banyak orang yang tahu apa enggak, tapi circle aku tuh terbilang kecil, tapi konsisten. Dalam arti nggak terlalu banyak yang keluar masuk. Oke. Jadi inner circle aku tuh itu aja. Teman-teman aku juga itu aja, ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah, S2 juga temennya itu aja. Atau sosok teman-teman profesional juga yang deket tuh biasanya itu aja. Ya maksudnya begitu mereka cross the threshold, kita benar-benar jadi temen. Nah biasa itu ke-maintain terus. Tim aku juga, some of them I've worked with more than 10 years. Aku punya venture atau company namanya From This Island. Itu aku juga bekerja sama dengan teman aku yang aku kebetulan kenal dari SMA. Dan kita berteman sangat-sangat dekat sampai akhirnya memutuskan untuk berbisnis bareng. Jadi kalau ditanya punya gak sih sosok-sosok di sekitar aku yang membantu aku untuk berpikir jangka panjang, bisa dibilang iya gitu, karena di inner circle aku, karena these are people who's been with me for a while, mereka juga membantu aku menjadi accountability buddy terhadap impian-impian aku gitu, atau impian-impian kita bersama. So it really helps actually. That's a really good question, karena aku baru mikir kayak iya juga ya, sebenarnya karena inner circle aku tuh small tapi cukup konstan. It helps keep me accountable. It helps, to remind me of who I am. Karena kadang-kadang kita keluar dari rumah, kita terekspos dengan banyak hal, apalagi sekarang ada media sosial. Kita tuh kadang-kadang gampang distracted gitu. Sure. Distracted dalam arti kita mungkin jadi mengevaluasi, apa gue menjadi orang yang seperti ini aja ya? Apa gue ikut jalur yang ini aja ya? Ada opportunity ini nih, apa ini aja ya? Jadi nggak kebayang sih. Everyone is always overwhelmed with optionality. Tapi pada saat kita balik ke lingkup inner circle atau even suami aku atau co-founder aku, ada orang-orang yang mungkin yang membantu mengingatkan dan grounding lagi. Remember who you are and remember what you have always wanted to do. Yeah. Bilal, you ask really good questions. Thank you. Because I'm learning about myself in this thing. It's like therapy. Iya, tadi pada anak-anak biasanya kalau datang sini, lu jadi psikolog aja Kak. Asli, because I'm like, wait. Iya. Tapi aku nanya gitu karena aku pun ngerasain hal yang sama gitu. Kalau ditarik balik versi aku 10 tahun yang terakhir, aku masih di circle yang sama dengan temanku. Oh ya? Dan kita punya jalur yang sangat berbeda. Jalur kita sangat berbeda, kita berbeda kota, berbeda negara. Dan aku jujur dalam hati terdalam aku pengen mereka growing
Dan mereka juga selalu, kalau aku, dia happy sekali lihat Bila growing, punya podcast gitu-gitu kayak. Dan itu sudah kita jalani lebih dari 10 tahun. Itu unik dan kita jangan take for granted gitu sih, Yes. Bilal, ya kan? Ya. Bahwa ada sosok-sosok yang sudah lama melihat perjalanan kita, itu tuh kedalaman Yeah. hubungan dan kedalaman understandingnya tuh beda sih. Beda kerasa. sekali, benar. Mungkin ada orang yang baru kenal Maudi ketika Maudi punya followers 10 juta. Mungkin ada orang yang baru kenal Bilal ketika Ya. punya followers 100.000. Right. Dia punya POV sangat berbeda. Tapi kalau teman kita yang Betul. pernah lihat di fase kita di sini, Even belum ada Instagram gitu. itu sangat berbeda. sih, Yap. itu beda. Wah, sangat relate ternyata ya. Kita masuk ke versi Maudi yang mungkin juga jarang terlihat di sosial media atau di layar kali ya, di depan layar ya. Selama ini mungkin orang melihat kamu punya kepercayaan diri yang sangat positif ya, aura energinya juga. Terus kamu memang termasuk orang yang banyak dikagumi oleh anak-anak muda di luar sana gitu. Tapi kalau aku masuk ke Maudi Ayunda sendiri, pernah nggak ngerasain fase inferior atau dikelilingi oleh orang-orang yang tadi high performance people, kamu merasa bahwa aduh aku tidak pantas, aku tidak worth di lingkungan ini gitu. Dan kalau pernah, gimana cara paling simple untuk dealing dengan fase itu? Ini lucu sih, ini pertanyaan yang lucu. Karena aku tuh cukup sering merasa seperti itu, merasa out of place. Atau mungkin merasa like an imposter ya, itu kan nama sebuah sindrom gitu. Imposter syndrome gitu, di saat kita merasa inferior atau out of place atau kita nggak belong here gitu. Karena core-nya aku sebenarnya anaknya nggak pedean. Dan ini adalah deskripsi yang selalu digunakan keluarga besar aku ataupun ibu aku sendiri. Bahwa Mot, kamu itu waktu kecil pemalu total. Kalau ada keluarga datang kamu pasti mojok baca buku. Atau kalau mama suruh naik panggung kamu pasti malu. Pasti adik kamu yang lebih berani gitu. Jadi first of all, actually gue tuh tipenya yang first instinct adalah untuk merasa insecure mungkin atau nggak terlalu percaya diri. So it's an interesting question. Yep. Dan apalagi mungkin ya karena kesempatan-kesempatan yang tadi gue dapetin, entah sekolah di tempat-tempat yang cukup baik gitu ya, selalu di sekelilingi sama orang-orang yang gue tuh merasa selalu ngeliat ke atas gitu, kayak oh my gosh, kok lo pinter banget ya, tuh kayak kok lo ini banget ya gitu. Itu tuh sering banget sih, Bilal, to be honest. Jadi imposter syndrome tuh something yang I just have had to deal with in my life. Yang paling pertama kali ngerasa begitu banget tuh pada saat S1 sebenarnya. Oke. Karena di situ ada culture shock. Terus tiba-tiba masuk ke university seperti Oxford yang untuk jurusan gue pada saat itu kelas-kelasnya tuh sangat kecil. Kelasnya tuh bisa 1 profesor, 2 atau 3 murid, karena bentuknya tuh diskusi sebenarnya, bukan lecture. Jadi lecture-nya tuh ada lecture yang besar, tapi terus ada kayak sesi-sesi sama profesor yang smaller group. Dan abis itu kita ngomongin esai yang kita tulis untuk minggu itu. Kadang-kadang based on a book the professor wrote. Jadi situasinya tuh terasa sangat high stakes dan sangat ada perbandingan antara kita dan juga classmate kita yang cuma 1 atau 2 orang itu. Dan kita harus berbicara secara aktif di kelas tersebut. And it was the most like scary, growthful situation I've ever been in. Karena gue tidak terbiasa juga dengan format kelas seperti itu. So the feeling of always feeling, oh my gosh, I can't do this, like I'm not confident, itu tuh sering terjadi. Dan ada satu hal yang pada saat itu menjadi turning point yang sampai sekarang gue gunakan gitu. It's this feeling or this shift in mindset bahwa you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable.
because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Karena Wow. berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, Yeah. kita yang belajar paling banyak, Yeah. dan kita yang paling deltanya itu, delta pertumbuhannya itu paling besar gitu, logikanya. Mhm. Jadi yang tadinya itu mungkin ya mindset gue adalah, oke, gue datang ke kelas ini, gimana caranya gue harus perform. Itu jadi berubah jadi kayak, enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Yes, mungkin memang benar orang-orang ini lebih jago, lebih pinter. Tapi berarti betapa beruntungnya kamu mau di That's humility. maybe the humility actually helped gitu dari sisi oh ya udah, jadi it's not about performance, it's not about being the best atau being number one, but it's about the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Nah dari situ sih baru jadi turning point, gue menjadi lebih nyaman dan akhirnya jadi lebih improve, dan mungkin ujung-ujungnya ya akhirnya jadi merasa lebih peer to peer gitu sama peers gue pada saat itu gitu, karena gak terlalu stuck in my own insecurity dan lain-lain. Yeah. Sampai sekarang masih sering terjadi perasaan-perasaan kayak gitu, Yeah, dan normal. I always remind myself of that same thing gitu. Termasuk waktu kemarin gue ke Geneva buat ada namanya yang Global Leaders Summit. Itu komunitas yang baru saja gue tuh onboarded to that Okay. community. Itu adalah sebuah komunitas dari World Economic Forum. Wah, isinya angkatan gue, Bilal, itu prime minister, ministers, atau kayak very very successful entrepreneurs dari seluruh dunia. Umurnya juga 30 sampai 40. Jadi gue termasuk yang paling muda karena gue 30. So imagine aja, gue di situ juga I felt like a fish out of water, but and then I forced myself to shift the mindset again, kayak gitu, and then it really helps. Ya. Aku tadi kepikiran juga kalau memang kita ditempatkan, mungkin ini privilege dari sisi lingkungan kali ya. Karena kita tahu kita sekolah atau kita sedang di tempat itu, even kita ngerasa inferior, kita punya rasa takut, tapi dengan punya curiosity dan humility tadi, kita dituntut untuk kita belajar sendiri. Even mungkin sekolah atau kuliah udah selesai, kita punya curiosity untuk belajar sendiri, karena kita tahu kita di lingkungan yang mungkin lebih pintar dibandingkan kita gitu. Iya. Dan kalau kita pakai POV inferior terus, susah untuk bisa absorb ilmu yang didapat. Susah. Karena berarti mindset kita tuh stuck di performance. Yes. Bukan di learning gitu. Itu yang harus gue ubah banget waktu itu. Sama tadi aku kepikiran bahwa itu juga mindset yang dipakai oleh orang yang kalau ngelihat sesuatu itu selalu dalam konteks berkompetisi gitu. Kayak semua orang itu siapa yang paling cepat, siapa yang paling pintar. Jadi kita ingin berkompetisi, dan itu biasanya kalau kita merasa gagal dikit, itu udah yang paling rugi, kita yang paling buruk di dunia ini gitu. Karena semua orang melihat mindset kompetisi gitu, bukan mindset their own game. Dia nggak playing the game gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh bisa dibilang juga outcomes versus process. Pada saat kita berkompetisi, kita tuh outcome focused. Oh yes. Gitu. Tapi pada saat kita tidak berkompetisi dan kita hanya belajar, kita jadi proses focused. Dan ngejalanin prosesnya aja, asal itu memuaskan, bisa membuat kita happy dan punya sense of achievement. Entah apapun itu hasilnya. Iya. Mungkin tadi kamu menginspirasi aku untuk Itu juga membahas menginspirasi itu. aku untuk aku tulis ke buku aku berikutnya kali ya. Outcome focus versus process focus. Tadi mau di mention tentang yang global leaders kayak pertemuan World Economic Forum kan. Itu apakah pertemuan yang baru dibikin di tahun ini atau memang diajak kolaborasi oleh mereka atau gimana? Karena menurut aku waktu aku masih kuliah aku paling senang kalau dilibatkan di kegiatan seperti itu. Walaupun kita akan terkesan sangat inferior karena orang-orang lainnya mungkin menteri dan lain gitu. Dan seberapa penting gitu kalau kita, terutama teman-teman nonton ini, untuk bergabung di komunitas, organisasi besar itu, terutama untuk 20-an gitu.
Iya, jadi si Young Global Leaders ini adalah sebuah komunitas yang dibangun sama World Economic Forum dan setiap tahun tuh ada kohortnya. Sekitar seratusan orang yang terpilih Oke. dari seluruh dunia dan kita menjadi bagian dari komunitas ini selama 3 tahun. Uh, Diberikan akses ke perkumpulannya, diskusinya, forum-forumnya, summitnya gitu. Dan objektifnya adalah untuk memfasilitasi cross-cultural, cross-country collaboration amongst, I guess, young leaders around the world between the ages of 30 and 40. Jadi konteksnya gue baru aja diterima menjadi cohort 2025. Oh, congratulations. Iya, thank you. Dan dari situlah akhirnya ikutan summit yang kemarin ini, yang Global Leaders ini, ketemu dengan cohort-cohort lain ini yang very very impressive, inspiring friends gitu. Dan tau gak sih, sumpah pokoknya seminggu sebelum gue terbang, gue di email sama salah satu penyelenggaranya. Dan gue diajak untuk jadi speaker di sesi gue sendiri. Sesinya adalah Meet the Leader. Dan di sesi itu gue diajak untuk speak on authenticity and influence gitu. Karena background gue dan mungkin karena pekerjaan gue, mereka merasa gue punya perspektif yang unik gitu dalam topik ini. Wah, itu gue udah mulai penuh rasa takut dan deg-degan. I'm like, what am I gonna say in front of all these people? Terus gitulah, udah mulai itu pemikiran itu. Nah tapi intinya gue harus kesana, gue cerita, gue sharing, gue juga merasa gue mendapat kesempatan untuk cerita tentang Indonesia, and that's a wonderful thing for me. Dan gue pulang dari situ gue merasa wow, like I really challenged myself. And I did it, dan ada sense of achievement gitu. Bukan karena outcome-nya gimana, tapi lebih kayak I did something that I was scared of. And maybe I haven't been this scared in a while. And I think that's what's really important about, I guess, being part of these types of communities. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens. Pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita gak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Itu satu. Jadi gue sangat merasa ter-challenge. Yang kedua, di saat bertemu dengan sosok-sosok ini yang sangat-sangat inspiratif, they also all have like a love for impact. Semuanya tuh punya itu sih, punya aspirasi untuk berbuat lebih beyond themselves. This type of energy itu menular menurut gue bilang. Makanya gue tuh agak-agak percaya sih, you are the 5 people around you. Mungkin bukan 5 ya, 5, 10, 30, I don't know. Tapi memang kita adalah akumulasi manusia-manusia, interaksi-interaksi yang di sekitar kita. Jadi kenapa sih kita mungkin harus kadang-kadang men-challenge kita untuk menjadi bagian dari komunitas-komunitas apapun itu ya, tergantung oleh impian masing-masing orang. Tapi komunitas itu atau energi budaya itu menular. Jadi gue pulang-pulang juga punya semangat yang lebih, punya motivasi yang lebih untuk berbuat atau berkarya yang lebih impactful lagi karena ketemu teman-teman yang sangat inspiratif gitu. Yep. So in your 20s, di saat kalian benar-benar masih mencari jati diri, alangkah pentingnya karena kan itu kan proses penyerapan ya. Yeah. Umur 20-an tuh kita penyerapan mode on lah. Yeah. Itu kita tuh kayak sponge dan kita menyerap. Jadi lebih penting lagi gitu, being part of communities, mungkin organisasi apapun itu, di mana kita disekelilingi orang-orang yang punya budaya ataupun traits personality yang kita juga ingin miliki mungkin ya, whatever that is. Aku jadi ingat sesuatu tadi karena biasanya aku kalau ngelakuin project
atau misalnya lagi ngelakuin sesuatu yang aku passionate sekali, ketika itu udah selesai, aku bukan happy karena itu berhasil atau achievementnya itu luar biasa gitu. Iya. Tapi aku happy ketika ingat momennya aku sacrifice gitu. Kayak momennya aku berupaya sekali untuk kadang belajarnya, menulisnya, mempersiapkan materinya. Itu yang aku rindukan gitu. Itu yang Iya loh. yang senang sekali dilakukan oleh anak 20-an seharusnya. Proses berupayanya Proses berupaya itu ya tadi, yang berkesan kayak ya. proses fokus tadi kalau kata mau dia. Kayak proses itu sangat-sangat berkesan. Atau paling simpelnya gini, kalau misalnya kita lagi effort sekali dengan sesuatu, kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi Iya. kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah nggak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yap. Kayak ada sedikit kayak kurang. Kok kayak ada yang kurang ya? Kayak aku dapat sesuatu, tapi kok effort aku kayak biasa aja gitu. Kayak itu feelnya sangat berbeda biasanya.